Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dia Novitasari, Dia Yuni Astuti, Elsa Evangelista, Fauzia Hoirunisa, Fitri Nufikasari, Hafid Habibullah, Isnani Imro'atun Nabilah, dan saya sendiri Kisti Makrifatul Hanifah akan menyampaikan hasil praktikum yang berjudul aktivitas enzim pencernaan. Pada percobaan ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase dari air liur. Untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase dari air liur. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi enzim tripsin terhadap aktivitasnya. Mengetahui pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim tripsin, mengetahui prinsip penentuan harga Km dan Vmax suatu enzim, serta mengetahui perbedaan aktivitas enzim lipase karena perbedaan buffer pengekstrak. Langkah kerja pada percobaan ini diawali dengan uji analisis enzim amilase dalam air liur. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase. Diawali dengan mereaksikan 2 ml air liur dengan 2 ml aquades yang diletakkan pada 4 tabung yang masing-masing diinkubasi selama 5 menit pada tempat yang berbeda, diantaranya penangas es, suhu ruang, suhu 37 derajat Celcius, serta dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian, menambahkan 2 ml amilum, kemudian dikocok dan diinkubasi selama 2 menit. Lalu menambahkan 1 tetes iodin setiap 2 menit hingga warna biru hilang. Pada langkah ini, waktu maksimal adalah 15 menit. Dan yang terakhir, menambahkan 2,5 ml Benedict, kemudian didihkan selama 5 menit hingga suhu mencapai 100 derajat Celcius. Percobaan selanjutnya yaitu untuk mengetahui pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase. Pertama, 4 tabung reaksi yang diisi masing-masing ialah 2 ml HCl 0,4% dengan pH 1, lalu 2 ml asam laktat 0,1% dengan pH 5, 2 ml aquades 0,1% dengan pH 7, dan 2 ml Na2CO3 1% dengan pH 9. Kemudian, menambahkan 2 ml amilum. Lalu, menambahkan 2 ml air liur, mengocok, dan menginkubasi di penangas air dengan suhu 30 derajat Celcius selama 15 menit dan membagi menjadi 2 tabung reaksi. Tabung pertama untuk uji iodin, yaitu menambahkan 2 tetes iodin, lalu mengocok dan mengamati perubahan yang terjadi. Tabung kedua atau B, untuk uji Benedict dengan menambahkan 2 tetes Benedict dan mendidihkan, kemudian didinginkan. Percobaan selanjutnya adalah ekstraksi dan uji aktivitas lipase kacang tanah. Pada percobaan ini diawali dengan menghaluskan kacang tanah, mengambil sebanyak 5 gram, kemudian menambahkan 50 ml NaCl 0,1 molar, mendiamkannya selama 30 menit. Lalu, menyaring, menampung filtrat atau ekstrak enzim lipase, kemudian memanaskan 100 ml susu sapi
hingga suhu mencapai 80 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu mengambil 8 ml susu, mendinginkan di penangas air selama 15 menit, dan menambahkan 2 ml filtrat kacang tanah, lalu dikocok. Menginkubasi selama 10 menit, dan menambahkan 40 ml etanol. Kemudian membuat blanco dengan 80 ml ditambah 2 ml NaCl 0,1 molar dan 40 ml etanol. Menambahkan 5 tetes PP pada blanco dan sampel. Kemudian menitrasi dengan NaOH 0,1 molar. Dan yang terakhir adalah mengulangi percobaan dengan mengganti NaCl 0,1 molar dengan buffer berupa fosfat. Selanjutnya yaitu uji aktivitas tripsin. Langkah kerja pada pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitasnya. Yang pertama, mengisi 5 mili kasein, kemudian memanaskan selama 5 menit pada suhu 35 derajat Celcius pada 5 tabung reaksi. Setelah itu, menambahkan volume sesuai ketentuan yang tertera pada tabel. Dan kemudian menginkubasi selama 20 menit pada suhu 35 derajat Celcius. Setelah itu menambahkan 3 ml TCA pada 20% dan mendiamkan 5 menit. Setelah itu menyaring dan mengukur absorbansinya. Kemudian membuat larutan blanco dengan 4 mili kasein ditambah 4 mili buffer fosfat. Selanjutnya pada pengaruh konsentrasi substrat terhadap tripsin, langkah kerjanya yang pertama mengisi 5 mili kasein dan memanaskan selama 5 menit pada suhu 35 derajat Celcius pada 5 tabung reaksi. Setelah itu menambahkan volume sesuai ketentuan yang tertera pada tabel dan mendiamkan selama 15 menit. Kemudian menyaring dan setelah itu mengukur absorbansinya. Selanjutnya yaitu perhitungan. Yang pertama aktivasi enzim. Dengan rumus aktivasi lipase sama dengan V1 dikurangi V2 dikali konsentrasi NaOH dikali 1000 dibagi V enzim dikali waktu, di mana V1 sama dengan volume 0,1 molar NaOH untuk titrasi sampel, V2 volume 0,1 molar NaOH untuk titrasi blanco, dan T sama dengan waktu inkubasi yaitu selama 10 menit. Sehingga diperoleh perhitungan larutan NaCl 0,1 molar, aktivasi lipasenya yaitu 1,5. Yang kedua, dihitung larutan buffer fosfat, aktivasi lipasenya diperoleh 5,5. Selanjutnya pada penentuan Vmax dan Km, menurut data A dan B pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitasnya yaitu didapat sesuai pada tabel pada slide berikut. Kemudian pada penentuan delta A atau delta absorbansi, delta A sama dengan absorbansi pada waktu 20 dikurangi absorbansi pada waktu 0, sehingga diperoleh delta A1, delta A2, delta A3, delta A4, dan delta A5 sesuai pada perhitungan yang tertera pada slide berikut. Kemudian untuk penentuan delta T sama dengan T pada 20 menit dikurangi T 0 sehingga diperoleh 20. Pada penentuan V dengan rumus V sama dengan delta A dibagi delta T sehingga diperoleh V1, V2, V3, V4, dan V5 sesuai dengan perhitungan yang tertera pada slide berikut. Dan yang terakhir yaitu penentuan S dengan rumus S sama dengan Ali kuat dibagi V total sehingga diperoleh S1, S2, S3, S4, dan S5 dengan perhitungan yang tertera pada slide berikut. Setelah dilakukan perhitungan dari penentuan V dan penentuan S, kemudian dibuat
tabulasi datanya dari masing-masing tabung reaksi, terdiri dari V, kemudian 1 per V atau Y, S, lalu 1 per S atau X. Selanjutnya, dibuat grafik hubungan antara 1 per S dan 1 per V, di mana diperoleh persamaan Y sama dengan min 1541,7 X plus 9008,3 dengan R kuadrat 0,5437. Lalu diperoleh Vmax sama dengan 1,11 kali 10 pangkat min 4 dan Km sama dengan min 0,1695. Selanjutnya pada data C dan D, yaitu pengaruh konsentrasi substrat terhadap tripsin pada tabung C pada T0 menit dan tabung D pada T sama dengan 20 menit dilakukan perhitungan juga, yaitu penentuan delta A, penentuan V, penentuan delta T, dan penentuan S, di mana hasilnya bisa dilihat di PowerPoint. Berikut tabulasi data dari perhitungan pengaruh konsentrasi substrat terhadap tripsin. Dari grafik hubungan super S versus super V diperoleh Vmax-nya minus 1,7 dikali 10 pangkat min 4 dan Km-nya minus 0,0059. Kemudian dasar teorinya, sistem pencernaan adalah sistem organ yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses pencernaan. Pencernaan terbagi dalam dua proses, yaitu secara fisik dan kimiawi. Kombinasi antara fisik dan kimiawi menyebabkan perubahan makanan yang bersifat kompleks menjadi senyawa sederhana berukuran mikro yang dapat diserap dinding usus dan dialirkan ke seluruh tubuh. Dalam pencernaan enzimatik, diperlukan enzim-enzim tertentu yang dihasilkan pada kelenjar sistem pencernaan makanan. Menurut Ganong, pencernaan bahan-bahan makanan merupakan proses yang teratur yang melibatkan kerja sejumlah enzim-enzim pencernaan. Enzim merupakan senyawa golongan protein yang mempunyai aktivitas biokatalitik yang spesifik terhadap substratnya. Enzim bekerja maksimal pada suhu dan pH optimum dalam buffer yang sesuai. Air liur atau saliva mengandung amilase yang memulai proses pencernaan saat makanan masuk ke dalam mulut. Enzim amilase pada air liur berasal dari kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingual yang bekerja optimum pada suhu 37 derajat Celcius dan pada pH sekitar 6,8 hingga 7 yang mendekati pH mulut. Kapasitas buffer saliva juga merupakan faktor penting dalam pemeliharaan pH saliva dan remineralisasi yang tinggi. Tripsin adalah protease pankreas dengan substrat khusus rantai lisin dan arginin. Mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Dan pada manusia, enzim ini diproduksi sebagai bentuk inaktif tripsinogen. Enzim lipasa adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Lipasa terdapat dalam pankreas, bakteri, dan tanaman penghasil trigliserida seperti kacang-kacangan. Menurut penelitian Soka pada tahun 2008, manfaat enzim lipase dapat digunakan untuk ekstraksi minyak nabati melalui biakan mikroba tertentu yang tergantung pada faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yang digunakan seperti pH, suhu, konsentrasi, dan substrat. pH dan suhu optimal untuk aktivitas enzim lipase dari C. rugosa adalah pH 4,5, 5,1 milimol per menit, dan suhu 45 derajat Celcius,
5,5 pikromol per menit. Aktivitas optimal lipase dari B, substitusi dan P, aerogerus adalah pH 7, masing-masing 5,81 mikromol per menit dan 5,85 mikromol per menit, dan suhu 40 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius 5,98 mikromol per menit dan 5,92 mikromol per menit berturut-turut. Enzim mempunyai nilai Vmax dan Km yang bersifat khas pada suhu dan pH tertentu, sehingga nilai tersebut merupakan karakteristik suatu enzim. Km merupakan konsentrasi substrat untuk mencapai kecepatan aktivitas enzim menjadi setengah kecepatan maksimumnya. Sedangkan Vmax adalah kecepatan aktivitas enzim maksimal. Penentuan Km dan Vmax dilakukan dengan cara mengukur aktivitas enzim pada berbagai konsentrasi substrat dengan jumlah enzim yang digunakan konstan. Kemudian masuk ke analisis dan pembahasan. Pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase dengan prinsip kerjanya yaitu 2 mili air liur ditambah 2 mili aquades lalu diinkubasi 5 menit dalam 4 keadaan. Pada penanas es, suhu ruang, suhu 37 derajat Celcius dan suhu 80 derajat Celcius. Kemudian keempatnya ditambahi 2 mili amilum dikocok diinkubasi 2 menit. Kemudian ditambah 1 tetes iodin tiap 2 menit hingga warna biru. Selanjutnya ditambah 2,5 mili benedik dididihkan 5 menit. Iodin berperan mengidentifikasi adanya polisakarida yang ditandai dengan adanya perubahan kompleks biru, maka mengandung amilum. Warna merah coklat menunjukkan adanya glikogen dan dekstrin. Merah ungu menunjukkan adanya amilopektin. Sedangkan uji benedik untuk mengetahui adanya monosakarida dan gula prereduksi ditandai dengan larutan berwarna hijau, kuning, oranye, dan merah bata dan adanya endapan. Hasil pengamatannya yaitu ketika 2 mili air liur ditambah 2 mili aquades, larutan menjadi bening. Setelah itu diinkubasi 5 menit. Pada keempat keadaan yaitu penanas es, suhu ruang, suhu 37 derajat Celcius dan suhu 80 derajat Celcius, larutannya tetap bening. Kemudian ditambah 2 mili amilum dikocok dan diinkubasi 2 menit. Pada penanas es terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan atas keruh dan lapisan bawah bening. Pada suhu ruang terdapat partikel putih melayang. Pada suhu 30 derajat Celcius terdapat partikel putih melayang. Begitupun juga pada suhu 80 derajat Celcius, yaitu terdapat partikel putih melayang. Setelah itu ditambah 1 tetes iodin tiap 2 menit hingga warna biru, semua larutan menjadi hitam. Selanjutnya ditambah 2,5 mili benedik dididihkan 5 menit. Pada penanas es, larutan menjadi hitam muncul busa. Pada suhu ruang, larutannya biru muda. Pada suhu 37 derajat Celcius dan suhu 80 derajat Celcius, larutannya juga biru muda. Kesesuaian teorinya yaitu uji iodin tidak sesuai teori karena dihasilkan warna hitam. Seharusnya dihasilkan warna biru karena ada amilum. Sedangkan pada uji benedik pada penanas es sesuai teori karena enzim tidak bekerja pada suhu 0 derajat Celcius. Pada suhu kamar dan 37 derajat sesuai teori karena amilum di air liur tidak mengandung gula prereduksi walaupun enzim bekerja pada suhu ruang dan optimal pada 37 derajat Celcius. Pada suhu 80 derajat Celcius sesuai teori karena enzim pada suhu 80 derajat Celcius telah terdenaturasi. Reaksi yang terjadi bisa dilihat dalam slide. Di mana C6H10O5X ditambah XH2O menjadi XC12H22O11 glukosa. Yang kedua, C12H22O11 ditambah H2O menjadi 2C6H22O11 glukosa.
Fungsi zat dari percobaan ini antara lain air liur, yaitu zat yang mengandung enzim amilase, perbedaan suhu, yaitu untuk menguji pengaruh suhu terhadap kerja enzim amilase, aquades sebagai pelarut, amilum sebagai sumber polisakarida, iodin sebagai identifikasi adanya polisakarida, dan benedik untuk mengidentifikasi adanya monosakarida dan gula produksi. Pengaruh pH terhadap enzim amilase pada air liur, yaitu berdasarkan hasil percobaan, diperoleh pada tabung 1 HCl, ditambahkan amilum, hasilnya berwarna bening, kemudian ditambahkan air liur larutan berwarna keruh dan timbul PPT melayang. Pada tabung 2, asam laktat ditambahkan amilum berwarna bening, lalu ditambahkan air liur larutan bening agak keruh. Tabung 3, aquades ditambahkan amilum berwarna bening, lalu ditambah air liur menjadi keruh dengan PPT melayang. Lalu pada tabung 4, Na2CO3 ditambahkan amilum berwarna bening, kemudian ditambahkan air liur menjadi larutan keruh dengan PPT melayang. Pada uji iodin, berdasarkan hasil percobaannya, terdapat 4 tabung reaksi. Pada tabung pertama, larutan berwarna hitam dengan pH 1. Pada tabung kedua, larutan berwarna hitam juga dengan pH 5. Pada tabung ketiga, larutan berwarna ungu gelap dengan pH 6,8. Pada tabung 4, larutan berwarna hitam dengan pH 9. Percobaan ini menunjukkan kesesuaian teori karena amilum menunjukkan hasil positif pada pH 7. Jadi, dari keempat tabung tersebut yang menunjukkan hasil positif adalah tabung 3 karena mempunyai pH 6,8 yang ditunjukkan dengan hasil larutan yang berwarna ungu gelap. Lalu pada uji benedik, diperoleh tabung 1 dan tabung 2 larutan berwarna bening kecoklatan dan tabung 3 dan 4 berwarna putih kekuningan. Pada keempat tabung reaksi telah sesuai dengan teori di mana tidak menunjukkan uji positif benedik pada amilum dengan tidak terbentuknya larutan dan endapan berwarna merah bata karena pada amilum tidak terdapat gugus produksi seperti aldehid meskipun enzim bekerja pada pH yaitu 7 mendekati pada tabung 3 ber-pH 6,8. Selanjutnya itu hasil ekstraksi dan uji aktivitas enzim lipase kacang tanah. Yang pertama, sampel kacang tanah direaksikan dengan NaCl, larutannya berwarna putih keruh, kemudian didiamkan, terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan atas putih keruh dan lapisan bawah endapan putih. Kemudian disaring, filtratnya berwarna putih susu dan ditambahkan susu warnanya tetap, kemudian diinkubasi lalu ditambahkan etanol, larutan berwarna putih dan timbul endapan putih. Langkah terakhir yaitu melakukan titrasi hingga titrat berwarna pink dan volume titran NaOH yang dihasilkan adalah 6,7 ml. Sedangkan pada blanko, susu sapi direaksikan dengan NaCl, larutannya berwarna putih, kemudian ditambahkan etanol, larutan menjadi putih pudar dan dititrasi hingga berwarna pink. Volume NaOH yang dihasilkan sebanyak 7 ml. Selanjutnya, sampel kacang tanah yang direaksikan dengan buffer fosfat, larutannya menjadi keruh, kemudian didiamkan, lapisan atas berwarna putih keruh dan lapisan bawah timbul endapan putih. Filtrat kemudian disaring, kemudian ditambahkan susu sapi menjadi larutan putih susu, kemudian diinkubasi, lalu ditambahkan etanol menjadi larutan putih, lalu dititrasi hingga berwarna ungu dengan volume titran NaOH sebanyak 14,5 ml. Sedangkan pada blanko, ketika susu sapi direaksikan dengan buffer fosfat, larutannya berwarna putih, kemudian ditambahkan etanol menjadi putih pudar, lalu dititrasi hingga berwarna ungu, dan volume NaOH yang dihasilkan atau dibutuhkan sebanyak 13,4 ml. Nah, berdasarkan perhitungan, diperoleh aktivitas enzim lipase dalam NaCl sebesar 1,5 mikromol per menit per 1 mili enzim dan pada buffer fosfat sebesar 5,5 mikromol per menit per 1 mili enzim. Menurut teori, enzim lipase bekerja optimal pada pH sedikit di bawah 7 yang ditunjukkan dengan nilai aktivitas enzim.
sehingga percobaan telah sesuai teori, di mana lingkungan buffer fosfat lebih optimum dibandingkan NaCl untuk aktivitas enzim lipase. Nah, hal ini ditunjukkan dengan aktivitas enzim lipase dalam larutan buffer fosfat, yaitu 5,5 mikromol per menit per 1 mili enzim, lebih besar dari aktivitas enzim lipase dalam larutan NaCl, yaitu 1,5 mikromol per menit per 1 mili enzim. Nah, selanjutnya ada fungsi zat. Yang pertama ada NaCl 0,1 m atau sebagai pengekstrak enzim lipase. Kemudian ada buffer fosfat, itu sebagai pengekstrak enzim lipase. Kemudian NaOH sebagai titran untuk menetralkan asam. Kemudian ada etanol sebagai aktivator enzim sebelum didetitrasi. Selanjutnya, uji aktivitas tripsin. Yang pertama, pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitasnya. Berdasarkan hasil percobaan, kasein yang dipanaskan menjadi lebih bening pada perlakuan A. Larutan 1-5 diberi buffer fosfat tetap bening, lalu diberi larutan tripsin tetap bening juga. Sedangkan pada perlakuan B, larutan 1-5 direaksikan dengan buffer fosfat menjadi bening dan ditambahkan tripsin tetap bening. Kemudian diinkubasi ditambahkan TCA. Larutan yang berwarna putih dan timbul endapan putih, kemudian didiamkan dan disaring. Berdasarkan pengukuran hasil absorbansi, diperoleh data seperti yang ada di tabel. Kemudian, berdasarkan perhitungan, diperoleh pada tabung 1 dengan volume kasein 1 ml, laju aktivitas enzim sebesar 0,00143. Kemudian pada tabung 2, volume kasein 2 ml diperoleh laju aktivitas enzim 0,0286. Pada tabung 3 dengan volume kasein 3 ml, laju aktivitasnya 0,0429. Pada tabung 4, volume kasein 4 ml, laju aktivitas enzim 0,00571. Kemudian pada tabung terakhir, volume kasein 5 ml, laju aktivitas enzimnya 0,00714. Berdasarkan tabel sebelumnya dapat diketahui bahwa laju aktivitas enzim mengalami peningkatan seiring meningkatnya volume kasein. Menurut teori, semakin tinggi konsentrasi atau volume substrat, maka semakin tinggi pula harga laju aktivitas enzim tripsin. Namun pada saat semua sisi aktif enzim bekerja, maka penambahan konsentrasi atau volume substrat tidak dapat meningkat kecepatan reaksi. Dalam hal ini disebut konsentrasi substrat pada titik jenuh atau Vmax. Sehingga pada percobaan telah sesuai dengan teori, hanya belum diketahui konsentrasi substrat saat titik jenuh. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai Vmax negatif 1,713 dikali 10⁻³ dan Km sebesar negatif 0,00539. Berdasarkan percobaan dapat disimpulkan, yang pertama pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase. Pengaruh suhu. Pada uji iodin, keempat sampel tidak menunjukkan adanya polisakarida, sehingga pada percobaan tidak sesuai dengan teori, karena seharusnya pada suhu 37 derajat Celcius dan suhu ruangan, enzim bekerja optimum sebagai hasil uji positif. Kemudian pengaruh pH. Pada uji iodin telah sesuai dengan teori di mana uji positif pada tabung pH 7 mendekati pH optimum 6,8. Pada uji Benedict telah sesuai teori di mana uji negatifnya pada keempat tabung karena amilum tidak mengandung gula bereduksi. Kemudian hasil ekstraksi dan uji aktivitas enzim lipase kacang tanah. Pada percobaan telah sesuai dengan teori, di mana enzim lipase bekerja lebih optimum pada lingkungan buffer fosfat dibanding dengan NaCl. Dengan nilai aktivitas enzim lipase di lingkungan buffer fosfat 5,5 mol per menit per 1 ml enzim, yang lebih besar dari lingkungan NaCl 0,1 molar
1,5 mol per menit per mililiter enzim. Kemudian pada uji aktivitas tripsin, yang pertama pengaruh konsentrasi enzim. Pada percobaan tidak sesuai dengan teori, laju aktivitas enzim fluktuatif. Nilai Vmax-nya 1,11 kali 10⁻⁴. Kemudian nilai Km-nya negatif 0,1695. Kemudian pada pengaruh konsentrasi substrat, pada percobaan tidak sesuai dengan teori, laju aktivitas enzim fluktuatif. Nilai Vmax-nya negatif 1,7 kali 10⁻⁴. Kemudian nilai Km-nya negatif 0,0059. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.